Sakati, sakati. La sauta illa sauti. When the sun was shining brightly, When the moon light in the night, And when the sky bears the umbrella for universe. by the name of Allah, we start our activities as worship. Profesor boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan penemuannya. Islam boleh bangga dengan salamnya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilul malaikati rusula ulil ajniha, yang fadul bahru qabla an tanfada kalimatu wa ta'uddu ajza'ul wujud qabla an tu'addida ayatihi subhana anzalat tawrata wal injil min qabl hudal linnas wa anzalal furqan kitaban wa hakaman wa mutasyabihan nasyul bayan khatiul burhan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. First of all, let's thank Allah, the Lord of the world, the King of the kings, and the creator of everything, which because of His blessing, we can still gather in this blessed place. Amin. Sanian, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad akhrajan nasa minas sulumati ilan nur wa minad dhalalati ilal huda. Yang kami hormati pimpinan sekaligus pengasuh yayasan Pondok Pesantren Majma'ul Anhar Al-Islami, abah beserta keluarga besar yang insya Allah Barakallahu fi umrihim. Barakallahu fi rizqihim wa barakallahu fi kulli hayatihim. Yang kami hormati Dewan Asatidz wal Asatidzah beserta Hadirin sebangsa sanain yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan semangat perjuangan bangsa. Para hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar pada abad ke-20 menyatakan, religion without science is lame, and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat benar, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa pendidikan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Said Nursi sebagai redazer of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan, sedangkan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, melalui pembahasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini, kami akan membahas tentang Mengedepankan pendidikan, berkedepankan Al-Quran. Dengan rujukan Al-Quran, surat Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sebangsa setanah air yang kami banggakan. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai benaran atau kanun benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mengikat. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terdahulu dan dalam penjagaan Allah. Oleh karena itu, pendidikan akan berkembang dengan cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran Let's Do It to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika pendidikan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. sedangkan Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang saja. Oleh karena itu, kita masih jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Kita masih jauh tertinggal dengan Amerika yang konfusianis. Kita jauh tertinggal oleh Jepang yang konfusianis stois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Korea yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan bacalah diri kita agar hidup tidak takabur. Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai arah pendidikan, yang harus dilakukan adalah dengan memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 113 yang berbunyi, Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum aw yuhdithu lahum dzikra. Shadaqallahul azim. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menjadi pembelajaran bagi mereka. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar pedoman pendidikan. Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk menggunakan akal pikiran dan penalaran. Oleh karena itu, tiada yang lebih baik dituntut dari suatu kitab agama menyangkut bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang membatasinya menambah wawasan selama dan di mana saja ia kehendaki. Pada akhirnya, kami mengajak Wahai saudara-saudaraku orang Semendo, mari kita jadikan Al-Quran kandai pedoman hidup. wahai saudara-saudaraku orang Sunda, ayo orang ngajantenkeun Al-Quran kanggo tuntunan kehidupan urang. Wahai saudara-saudaraku orang Solo, semoga bulan panjenengan bersama Al-Quran dan tuntunan hidup kita. Sebelum syarat ini kami akhiri, kami akan menyanyikan sebuah syair yang berjudul Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran, cari ilmu dan baik di dunia akhirat juga semesta. Lewat dari penjelasannya. Apabila ada jarum yang patah,
Apabila ada kata-kata yang salah, Jangan laporkan kami ke polisi. Undur maqalah.